Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita bertemu dalam ibadah raya GPI Yehuda. Sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita memuliakan Tuhan, mari kita persiapkan hati kita persiapkan pribadi kita, dan kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Kami ada Tuhan itu semua karena Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami Bapa. Terimalah segala persembahan kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Lawat setiap kami Bapa. Lawat Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Ya Ralamana Shikinana se agungkan Dia. Beri hormat, beri pujian, beri pengagungan yang tertinggi hanya bagi Tuhan. Ya Rabbana syakata kata 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 kata. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Bapa. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
kami sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, sebab kami sembah, sebab Kau layak Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Aku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Aku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Yes, kami sembah, sebab Kau layak Tuhan. Sembah Kau, yes, kami sembah, kami serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Katakan, ku sembah Kau. Yes Tuhan, kami sembah. Amin. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita sembah Dia. Kiara la manasye, kiara la ire, kiara la manasye, kiara la Bapa, nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Berkatalah Kau di atas pujian kami Bapa. Kiara barasye, kuasa-Mu memulihkan kami Tuhan. Kuasa-Mu memberikan kelegaan bagi kami. Kiara barasye, kiara yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Kau memberikan kelegaan. Ya la la la, ya la 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 la, ya la la la, ya la la la, katakan Engkau sangat baik Tuhan bagi setiap kami Bapa.
Kami rindu Tuhan pagi hari ini Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu pagi hari ini Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau bertahta, Engkau berkuasa Tuhan di atas puji-pujian kami. Kiara la barasya kata kara la barasya. Kiara la papa tashikira la barasya la barasya. Kiara la barashikina la barasya la barasya la. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar. Amin. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Kamu biarlah manis kau dengar, kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua. Demikian juga Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di kota ini maupun di kota-kota lain Bapa. Mari Engkau berbicara kepada mereka semua. Kami percaya pagi hari ini kami diperbaharui dari hari ke hari, karena kami melihat betapa pakaian ini penting, supaya pakaian kami benar-benar diperbaharui, dicuci dengan darah-Mu, putih, bersih, berkilauan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Diberkatilah umat-Mu. Mari Engkau berbicara pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman katakan haleluya. Amin. Shalom. Ya, pagi hari ini kita merasa bersyukur bahwa mari kita mempersiapkan diri kita. Waktu Tuhan sangat singkat. Berbahagialah ketika setiap umat-umatnya hidup di dalam pemulihan, hidup di dalam kebenaran, dan kalau hari-hari ini saudara masih kehilangan damai sejahtera, mari saudara perbaharui. Kalau hari-hari ini saudara masih jauh dari Tuhan, mari kembali kepada Bapa di sorga. Pagi hari ini saya rindu untuk berbicara tentang kelanjutan khotbah kemarin tentang jubah. Saya rindu bahwa di dalam sebuah kebenaran firman, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7, mari kita buka, kita berangkat dari sini. Ayat 13 sampai 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Saya bersyukur bahwa di pagi hari ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan berbicara tentang jubah. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 19, di situ dikatakan perbuatan orang-orang benar, perbuatan orang-orang kudus. Saudara, maka tidak ada jalan lain. Kalau dalam kitab Yudas dikatakan, ya ayat 12, di situ dikatakan tidak ada noda di dalam perjamuan kawin anak domba. Jadi kalau kita memakai baju kotor itu nampak. Tetapi noda, saudara, noda itu apakah itu 1, 2 titik, 3 titik atau 4 titik itu noda. Tuhan berkehendak supaya kita itu
memakai lenan putih bersih yang berkilauan, tidak ada noda. Lalu bagaimana solusinya? Maka Wahyu pasal 7 ini berkata, dengan mencuci baju itu dengan darah anak domba, artinya penebusan itu, hanya pengampunan itu, hanya lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dengan darah Kristus, kita disucikan, dikuduskan, diampuni. Jadi satu-satunya kebenaran ini adalah dosa semerah kermisi akan diputihkan seperti salju. Tuhan mana yang bisa mengampuni sekalipun dosa kita semerah kermisi diampuni. Bahkan jubah yang kotor pun akan diputihkan, akan dibersihkan dengan darah Kristus, pengorbanan. Kita bersyukur percaya Kristus. Jadi saudara-saudara, hari pagi hari ini, ketika saudara jatuh di dalam dosa, maka sisi baiknya adalah saudara cepat kembali. Jangan bertahan. Jangan diam dengan kenyamanan, dengan dosa. Karena ada dosa yang membawa maut. Kalau tidak diberesin, maka kita punya dua pilihan. Bersama dengan Tuhan itu kekal, atau hidup di dalam penyiksaan api neraka kekal. Umur manusia 70 kata Mazmur, dan kalaupun kuat 80. Artinya ada masa 70 atau 80 tahun kita hidup di dunia ini, tetapi Alkitab mencatat kekal itu selama-lamanya kita ada di sorga bersama Tuhan atau di neraka dalam penyiksaan. Pilihan itu cuma dua. Cuma dua pilihannya. Saudara nyaman dengan dosa, maka saudara menikmati yang namanya api. Maut. Itu pilihan kita. Itu kembali kepada kita. Tuhan sudah menyelesaikan di kayu salib. Ya, ada dua pribadi yang mau menyelesaikan. Satu tidak mau, satu mau menyelesaikan. Di sebelah kiri Yesus, ya, tidak peduli dengan Tuhan, tetapi di sebelah kanan peduli. Tuhan, ingat-ingat akan aku. Artinya, seberapa besar dosamu, dengan darah Kristus akan ada pengampunan, akan ada penyucian. Saudara lihat, di dalam Roma 3 ayat 23. Ya. Atau sebelum kita masuk ke dalam Roma, kita lihat kejatuhan Adam. Ya, berbicara tentang pakaian ini, ya. Kalau kita lihat bahwa pakaian yang pertama yaitu pakaian kemuliaan yang sudah terhilang. Ya. Bagaimana Adam ini jatuh? Ketika dia lebih senang mendengar ular daripada mendengar suara Allah. Ketika dia makan buah, maka pakaian kemuliaannya seketika itu tidak ada pada diri dia. Dia mengalami ketelanjangan, jatuh dalam dosa. Dan yang kedua, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian 3 ayat 7a dan 7b-nya pun dikatakan pada saat telanjang Adam dan Hawa ini, dia memakai pakaian seadanya, yaitu pakaian pohon ara, daun pohon ara. Memakai seperti cawat, pakaian seadanya. Dan ketika dia berjumpa dan Allah melihat, ya, dia dikasih dengan pakaian kulit binatang. Di situ ada korban, ya, ada korban, ada pengorbanan, ya, untuk menyembelih binatang domba ini untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa.
Nah, kita akan bicara bagaimana pengorbanan darah anak domba, yaitu Kristus yang mengampuni daripada kejatuhan dari Adam yang terus dari nenek moyang kita sampai ke kita. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Roma ayat 3, ayat 23, saudara boleh lihat baca. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak dari Adam dan Hawa jatuh, maka generasi kita terus sampai generasi ke generasi, sampai ke kita sudah ada benih dosa. Maka Allah Bapa dengan inisiatif untuk mengampuni, mengembalikan setiap anak-anaknya, supaya mengembalikan pakaian itu hanya satu jalan dari pengorbanan Kristus di Golgota. Dikembalikan, yang kotor dicuci bersih. Maka Wahyu pun, kalau kita lihat di dalam Roma ayat pasal 3 ayat 24, kita lanjut. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa-masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, pada masa sekarang ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib membenarkan kita. Maka dari itu, saudara yang terkasih, betapa pentingnya darah anak domba ini untuk karya penebusan. Tetapi seringkali kita kurang menghargai darah Kristus ini. Kita gampang sekali jatuh di dalam dosa. Minta ampun, buat dosa. Minta ampun, buat dosa. Minta ampun, buat dosa. Terlalu mudah. Terlalu dianggap murah darah Kristus ini. Saudara yang terkasih, saya rindu setiap perjamuan kudus itu momen kesempatan saudara. Ketika saudara datang dalam perjamuan kudus, benar-benar saudara menghargai. Di dalam kitab 1 Korintus pun ayat 11 di sana dikatakan, uji dirimu sendiri dulu ketika kau makan tubuh dan darah Kristus. Ketika kau percaya, ya, mungkin dalam pikiran, mungkin dalam hati, mungkin dalam perbuatan, minta belas pengasihan, minta pengampunan. Supaya ketika kita makan tubuh dan darah, minum darah Kristus, ya, kita menghormati dia. Mari kita buka dulu kitab Yohanes 6. Barang siapa, Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia di akhir zaman. Mengalami kehidupan kekal dan membangkitkan kita pada akhir zaman. Yesus mencuci jubahmu. Yesus mengampuni setiap kesalahan dan dosamu. Ya. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku
dan aku di dalam dia. 58. Inilah roti yang turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi ketika kita makan perjamuan kudus, makan roti, makan tubuh dan darah Kristus, itu momen supaya kita itu melepaskan pengampunan. Itu sebuah momen untuk kita minta ampun. Itu suatu momen supaya segala dosa-dosa yang kita lakukan, hari itu juga dengan darah Kristus, dengan tubuh Kristus yang kita makan, mari kita hormati dan hargai dan memohon belas pengasihan dan pengampunan. Banyak kali kita makan seperti biasa-biasa saja, dosa disembunyikan. Saudara, 1 Korintus 11 berkata, ketika kau tidak menghormati dan menghargai tubuh dan darah Kristus, banyak yang sakit dan banyak mengalami kematian. Betapa pentingnya, sampai di dalam kitab Wahyu 7 ini, saudara, kesadaran kebutuhan akan darah Kristus. Wahyu 7 ayat 13 dan 14, siapa mereka itu? Oh, mereka sudah keluar dari kesusahan besar. Memang nanti ada masa-masa kesulitan. Memang masih nanti akan ada masa-masa kesukaran pada saat antikris akan memerintah. Ya. Tetapi sekarang saudara lihat, cara belum muncul pun, masih masa cara kerjanya pun, kita sudah banyak mengalami banyak kesulitan. Kerja sulit, omset turun, wabah penyakit, ekonomi hancur. Ini belum seberapa. Banyak yang gugur imannya. Tapi saya mau katakan, kebutuhan akan darah Kristus, betapa pentingnya gereja akhir zaman untuk benar-benar menikmati akan pengorbanan, menghargai akan pengorbanan ini. Tetapi banyak sekali orang tidak mau bertobat. Saudara, apa yang kau cari lagi di dunia ini? Saudara sehat, puji Tuhan. Kalau saudara masuk di ruang ICU, kabel sana sini, oksigen saudara pakai, komplikasi, baru mau bertobat. Jauh lebih baik di dalam saudara sukacita, di dalam saudara masih sehat, dekatkan diri kepada Tuhan, itu jauh lebih baik. Ketika kita sudah diampuni, ketika kita sudah makan tubuh dan minum darah Kristus, saudara ketika diampuni, saudara mengerjakan setiap pengampunan itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara memperbaharui kehidupan saudara dari hari ke hari. Mungkin ada yang terjebak di dalam dosa. Mungkin saudara sudah terikat, sudah tidak bisa lagi untuk keluar. Contoh, saudara jatuh dalam dosa perzinahan. Saudara jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Dan ikatan itu tidak bisa saudara lepaskan. Paling bagus, saudara beranjak untuk datang kepada Tuhan daripada saudara lari dari Tuhan. Jangan merasa diri saudara sudah terintimidasi, merasa diri bersalah. Ya. Paling bagus saudara datang mengakui kesalahan dan mohon belas pengasihan. Itu jauh lebih baik.
Daripada saudara terikat, memang saya begini, sudah nggak bisa lagi, jauhkan dari bisikan ular itu. Ular itu terus dari hari ke hari menjatuhkan Hawa. Karena apa? Pada saat di mana ada kelemahan, di situ ular terus masuk, terus masuk. Saudara sebenarnya bisa untuk pulang kembali. Saudara sebenarnya bisa untuk dipulihkan. Tetapi terus suara ini, kenyamanan, suara-suara yang tidak mau bertindak, terus saudara dengar. Mari kau datang kepada Tuhan. Cari, datang kepada Tuhan. Ketika ada perjamuan kudus, kau langsung turut. Hargai dan minta pengampunan. Dan berhenti. Saudara berbahagia. Saudara akan mengalami hidup yang kekal. Yang keempat, dari pakaian yang pertama, pakaian kemuliaan, pakaian daun pohon ara, yang ketiga pakaian kulit binatang, yang keempat pakaian lenan halus putih bersih. Wahyu 19 ini, itu standar. Mungkin saudara punya pemikiran lain, saya hormati. Tetapi saya mau tegaskan di dalam firman ini, bagaimana mungkin saudara ketika di dalam dunia ini, persiapan saudara ketika menikah, ketika melangsungkan pernikahan, umpamanya di gereja, yang suami pakai jas, yang suami pakai pakaian pengantin, tetapi yang wanita memakai pakaian compang-camping. Atau pakaian kotor. Solusinya, wanita ini pasti mengganti pakaiannya dengan pakaian yang baru. Kalau di dunia saja mesti mendandani, menghiasi dengan habis puluhan bahkan ratusan juta untuk sebuah pernikahan kudus, bagaimana mungkin kalau di sorga juga tidak dipersiapkan? Bagaimana mungkin mempelai pria Kristus melihat mempelainya masih pakaian kotor, masih pakaian compang-camping, masih ada bau dosa di dalam dirinya. Tidak ada jalan lain. Tanpa Ibrani 12 ayat 14 berkata, tidak ada seorang pun yang akan bisa melihat Bapa, bisa melihat Tuhan, kalau tidak hidup di dalam kekudusan. Dimanapun saudara dengar, suami, istri tidak tahu suami selingkuh, hidup dalam perzinahan. Hari ini kau dengar, kau bertobat. Suami tidak tahu istri selingkuh. Engkau para istri yang jatuh dalam dosa perzinahan, engkau kembali dan bertobat. Jangan sampai maut menjemputmu dan kau tidak punya kesempatan lagi. Ini momen, ini waktu firman harus tegas. Karena momen ini adalah momen di mana sangkakala tidak akan lama lagi berbunyi. Maka gereja harus dipersiapkan. Dan sudah tidak ada waktu lagi. Setiap hamba-hamba Allah menyampaikan hidup dalam kekudusan, hidup di dalam pemulihan, hidup dalam pengampunan dosa. Lebih baik tegas, lebih baik beritakan firman yang benar. Saudara selamat. Daripada kami sebagai hamba Allah, oh selingkuh, oh enggak apa-apa, yang penting ke gereja. Oh dosa dan perzinahan, oh enggak apa-apa, yang penting persembahan, oh jangan begitu. Saudara harus pulih, diberkati di bumi, dan saudara masuk di dalam perjamuan kawin anak domba.
Zakaria 3. Ayat yang pertama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Imam Yosua berpakaian kotor. Bahkan dikatakan di situ, ia seperti puntung yang sudah mati, yang mungkin pada saat itu, betapa jubahku kotor, aku banyak dosa, banyak kesalahan, sekalipun aku seorang imam. Tuhan bilang, ganti pakaianmu. Ayat 4. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku mengenakan kepadamu pakaian pesta. Iblis mendakwa kita semua. Ketika kita datang kepada Tuhan, di depan kita melihat rindu akan pertobatan. Tetapi di sebelah kanan, enggak usah. Kamu banyak dosa. Enggak mungkin diampuni. Kamu sudah banyak menyakitin hati orang. Kamu banyak menipu. Kamu banyak membohongi. Ya. Kamu sudah meninggalkan anak istri. Kamu sudah meninggalkan semua keluargamu. Sudah tidak bisa lagi. Ngapain kamu datang? Doamu Tuhan tidak akan dengar. Apa kata firman? Ketika kau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengembalikan pakaian yang kotor. Seberapa dosamu, kalau Tuhan punya kehendak untuk mengampuni, hari ini juga diampuni. Katakan kepada iblis, hardik, usir. Hai iblis, hai kuasa-kuasa kegelapan, hai dosa-dosa kebohongan, hai dosa-dosa amarah, hai dosa-dosa dengki, iri hati, tidak ada kasih, perzinahan, perselingkuhan, dosa-dosa menipu, membohongi, dosa apa? Katakan di dalam nama Tuhan Yesus, ai iblis keluar. Hari ini saya mau dipulihkan. Hari ini saya mau datang kepada Tuhan minta pengampunan. Jangan biarkan iblis mendakwa kita, menghakimi kita siang dan malam. Di dalam Wahyu pasal 12 pun dikatakan, ular naga merah besar, marah. Ular naga merah padam. Dia mendakwa anak-anak Tuhan siang dan malam. Bahkan Ayub pun juga terus sama sahabat-sahabatnya, terus berapa pasal, terus dikatakan enggak mungkin sudah. Terus dibikin lemah Ayub. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Hari ini kau dengar firman dengan baik. Bertindaklah. Bertindaklah. Tuhan mau hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Dan hati bapak kembali kepada anak-anaknya.
Tuhan mau saudara kembalilah. Sebagai hamba Allah, saya berdoa buat saudara. Ingat baik-baik, kita tidak boleh sebagai penghakim. Ketika ada yang jatuh dalam dosa, tugas kita, tugas suami, atau tugas istri, atau tugas anak mendoakan. Supaya papa pulang kembali, supaya mama pulang kembali, supaya papa mama dipersatukan kembali. Berdoa, bukan menghakimi. Dia yang salah, karena dia saya begini. Kita lihat dulu kebenaran firman. Ya. Tolong saudara baca di dalam kitab Kolose 3 ayat 13. Kitab Kolose. Saya rindu kitab Kolose ini akan menjadi berkat juga buat kita. Kalau kita sudah diampuni, kenapa kita tidak melepaskan pengampunan? Saya ulangi. Kalau kita sudah diampuni, kenapa kita tidak melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita? Dosamu diampuni, tetapi dosa orang kita tidak mau mengampuni. Kolose 3 ini seperti salib. Ke atas kita minta ampun secara sesama manusia, sesama saudara, sesama pelayan Tuhan, kepada orang-orang mungkin yang sudah engkau pernah melukai, menghakimi, ya, atau engkau sudah pernah dilukai, kepada sesama engkau juga harus melepaskan pengampunan. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yohanes 3 ayat 18. Kalau kita mau mengampuni bukan dengan perkataan saja, dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan. Pak, saya sudah mengampuni suami saya. Sudah pernah ngomong belum? Belum, Pak. Saya sudah ngomong sama Tuhan, Pak. Saya ampuni dia. Menurut saudara itu benar? Kalau itu benar menurut saudara, dan saudara bertahan di situ, itu keputusan. Tapi kalau kau dengar firman pagi hari ini, datangi dia. Saya mengampunimu karena dulu engkau sudah pernah melukai saya, bla 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 sekian. Atau saudara merasa terluka. Jauh lebih baik saudara mendahului. Selesaikan dengan tuntas. Apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu orang tua, apakah itu tetangga atau saudara, saudara ipar, mertua, teman pelayananmu. Banyak kali selama teman pelayanan, oh haleluya, puji Tuhan, beritakan firman, tapi akar kepahitan. Hari ini kau tuntaskan pakaianmu dengan darah Kristus. Hal-hal yang membuat saudara hidup di dalam dosa, sakit hati, kecewa, tuntaskan hari ini. Mungkin saudara pakai ucapan selamat, mungkin saudara malu, atau mungkin saudara agak gengsi sedikit, ya sudahlah pakai ucapan selamat. Ya, apalagi kemarin kongsi pacai. Ucapan selamat. Selamat Paskah, selamat Natal, Tuhan memberkatimu,
Ya, saya bersyukur. Saudara buat segala sesuatu bagaimana saudara memulai. Saudara dikasih hikmat untuk memulai. Tapi kalau saudara masih saat kecewa melihat mukanya saja, saudara sudah enek. Saudara menjauh, bahkan saudara menyingkir. Tapi saya mengampuni. Tapi bagaimana hatimu saat ini? Bukan dengan mulut, bukan dengan perkataan, tapi perbuatan, lakukan, tindakan. Ayat selanjutnya, 14. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu pengikat. Mari di dalam diri saudara punya kelemah lembutan. Bebaskan akar kepahitan itu yang membuat engkau menjadi sakit hati. Tidak sedikit orang sakit hati. Penyakit kanker akan menjumpai dia. Saudara, jangan saudara berargumen sama Tuhan. Paling bagus, Bapa, ampuni saya Bapa. Waktu kecil, saya pernah melukai, saya pernah memukul, saya pernah menendang, saya pernah berkata-kata yang kotor kepada dia. Sekian tahun saya belum selesaikan. Saya biarkan itu, anak itu terluka kepada kita. Saudara, pulihkan. Tuntaskan dari kedua belah pihak. Ya. Biarkan kasih itu menjadi pengikat buat kita. Jangan biarkan di tengah-tengah keluarga. Ya. Sepertinya keluarga yang bahagia, orang lain melihat. Tetapi sampai di rumah, kadang-kadang lempar piring lah. Kadang-kadang kata-kata kotor lah, memakilah semuanya. Tunjukkan kasih itu sebagai pengikat di Yerusalem dulu. Baru Samaria, baru Yudea. Sama Samaria ada kasih, tetapi di Yerusalem, di rumah tangga, kasihnya sudah tidak ada lagi, bertobat. Engkau yang dengar pagi hari ini, istrimu merindukanmu. Anak-anakmu merindukan damai sejahtera di rumah tanggamu. Berapa banyak anak-anak yang kecewa lari ke narkoba. Berapa banyak anak-anak yang terhilang. Hidup dalam kemurtatan. Karena apa? Rumah tangga Kristen tetapi berantakan. Rumah tangga Kristen hidup dalam perjinahan. Apa yang kau turunkan kepada anak-anakmu? Tuhan rindu keluarga yang damai sejahtera. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Bersyukurlah. Suami istri itu bukan lagi dua, tapi satu. Bangun di dalam rumah tanggamu dulu. Supaya nampak sinar kemuliaan Tuhan, keluarga anak Tuhan. Hadirkan damai sejahtera. Banyak orang Kristen tidak damai sejahtera. Mereka cari damai sejahtera di luar. Pagi hari ini saya rindu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Cuci jubahmu. Siapa itu? Oh, itu suami saya. Siapa itu? Oh, itu istri saya. Oh, itu anak-anak saya. Mereka ada di situ. Mereka ada sama-sama. Oh, mereka sudah cuci jubahnya dengan darah anak domba. Enak kan? Masa saudara mau selamat sendiri? Masa saudara melihat suamimu terhilang, anak-anakmu terhilang? Yang penting aku selamat. Saudara tidak boleh egois. Doakan mereka yang terhilang.
kita mau melayani orang yang jauh di ujung bumi, tapi di Yerusalem kita tidak mau layani. Mari bangun Yerusalem, Yerusalem. Ketika Yerusalem, Yerusalem ini sudah diperbaharui, maka kita akan merindukan, oh Yerusalem, kota mulia. Aku rindu ke sana. Keluargaku rindu ke sana. Suami, istri, dan anak-anakku semua ke Yerusalem yang baru. Maka firman Tuhan berkata, siapa dia? Oh, itu keluarga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Oh, itu jemaat Tuhan yang ada mungkin di kota ini. Berbahagialah engkau yang pagi hari ini mau mendengar firman Tuhan dan melakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu ada di Yerusalem, keluarga kami. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan menaungi setiap keluarga-keluarga jemaat. Kami rindu ya Bapa. Kinalarabaya sangat-sangat. Kinarabaya Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan.
syukur Bapa. Bapa pulihkan kami. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau yang mengampuni, Engkau yang menggantikan kami supaya kami selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau mengambil bagian itu untuk keselamatan kami umat manusia. Kami akan menghargai dan menghormati-Mu Bapa. Kami mohon belas pengasihan-Mu. Kuduskan kami, tahirkan kami. Kami mau melepaskan pengampunan Tuhan kepada orang-orang yang sudah kami lukai maupun kami melukai dia Tuhan. Segala kecewa, sakit hati kami mau sembuh. Sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tidak mau iblis mendakwa kami. Hari ini kami dibebaskan. Hari ini kami pakaian kotor sudah dibuang dan diganti. Kami akan memakai pakaian pesta. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kialabaraba. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu yang mendengarkan diberkati pagi hari ini. Berbahagialah engkau yang mencuci jubah-Mu. Engkau bawa hidup-Mu kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengampunan dosa. Datanglah kepada Tuhan, minta belas pengasihan, minta pengampunan. Maka hari ini juga engkau akan diampuni dia. Akan dibersihkan segala dosa-dosamu. Pakaian kotormu akan dibersihkan dan digantikan yang baru. Amin. Berkati yang mendengarkan. Berkati jemaat-Mu yang di tempat ini. Siapapun yang mendengar, hamba percaya Tuhan kuatkan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga WL Singer pemain musik multimedia. Berkati semua yang terlibat Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur segala berkat Bapa, berkat Anak dan berkat Roh Kudus itu datangnya daripada-Mu. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang engkau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil.
Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia. Sehingga penuhlah sukacitamu. Engkau diberkati di bumi dan engkau juga diberkati di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.